Oke, bersama dengan saya Ruby Sengyan. Kali ini tadi saya lihat di video itu drone-nya itu muter-muter seperti ini ya. Motor gitu. Kayak tidak terkendali ya. Nah itu apakah karena posisi memang disengaja diyaukan ke arah kiri ya, kayak gini yau. Ini yau. Ini throttle up, throttle down. Jadi kalau di yau ke arah kiri, maka drone-nya itu akan berputar seperti ini. Gitu ya. Jadi yau itu posisinya akan memutar drone-nya ke kiri. Gitu ya. Kalau roll, drone-nya akan ke kiri gini. Nah, ini kan menarik ya. Kalau saya lihat videonya di sini, pertama tanggapan saya adalah Anda lihat di video ini dia berangkatnya itu, saya stop dulu ya, saya ulang ya, saya ulang lagi di sini ya. Ini soalnya dia bilang itu dia pemula. Nah, Anda lihat sampai sini ya, drone-nya itu take off-nya itu pada posisi ini. Pemula nggak kayak gini loh ya, pengalaman saya gitu, dia pasti di lapangan tapi dia bilang dia udah 4 kali menaikkan drone-nya. Nah jadi kalau pemula itu dengan ada posisi apa ini namanya, jembatan, ada apa ya, pagar jembatan ini, drone-nya ada di situ, lalu dia bisa naikkan mulus seperti ini. Kalau Anda lihat mulus seperti ini terus mulus gitu ya. Ini bukan pemula gitu loh. Ini orangnya ini menurut keyakinan saya berhenti dulu sampai sini. Menurut keyakinan saya dia ini bisa jadi profesional gitu ya. Bisa jadi profesional gitu, dia naikkan drone-nya. Karena kalau pemula biasanya 4 kali penerbangan itu masih juga kategori jumlah jam terbangnya belum mumpuni, belum mencukupi, sehingga dia kalau mau terbangkan drone-nya itu dia akan cari lapangan luas gitu ya. Ini coba Anda lihat, saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Ini saya minta klarifikasi dari yang posting ini. Oke, Anda lihat baling-balingnya di sini, ya, baling-balingnya. Oke, yes, baling-balingnya itu dekat sekali dengan posisi jembatan itu. Terus dia mahir, ya, dia mahir menggunakan remote controlnya untuk, bagi saya, untuk mengendalikan drone-nya jangan sampai drone-nya nabrak pagar jembatan itu gitu. Orangnya mahir. Kalau dia pemula bisa begitu ya memang dia ya hebat lah gitu ya. Karena bagi seorang pemula dia nggak akan berani menerbangkan drone-nya kayak gitu ya. Nah itu pandangan saya ya. Ya oke. Jadi kita teruskan, kondisi drone-nya seperti apa pada waktu tadi dia bilang di menit keberapa itu drone-nya muter ya. Nah dia kan terbang nih. Ini bentar ya, saya ulang lagi di sini nih, di posisi sini nih yang saya kagum.
di sini nih, ya. Anda lihat di sini posisinya banyak pohon, ya. Sebagai pemula drone berhadapan dengan pohon itu biasanya dia kagok. Tapi orang ini baru 4 kali penerbangan, lihat ungkapan laman Facebooknya, dia bisa lewati gitu loh, sehingga drone-nya mulus naik ke atas nih. Tuh lihat, ada kabel-kabel seperti itu ya. Terus menurut saya bukan kategori pemula dia, menurut saya ya. Nah, tibalah saatnya, saya udah potong video ini. Tibalah saatnya drone ini muter-muter, ya. Nah ini sebenarnya ya muter-muter seperti ini. Nah gitu saya stop, ya. Kalau lihat kamera drone ini, kalau saya memberikan pandangan, ya bagus, ya. Jadi kalau saya mau menaikkan drone ini dengan motif di dalam saya ingin menunjukkan bahwa drone ini kamera yang bagus, ya bagus, ya kan. Nah tadi kalau kita lihat dia muter-muter seperti ini, ya, saya ulang, dia muter-muter seperti ini, drone. Nah ini ya, muter seperti ini. Jadi kalau saya peragakan, ini kamera, ya, kameranya itu dia bikin 90 derajat ke bawah gitu ya. Kemudian dia muter begini nih, drone-nya muter begini gitu loh, sehingga gambarnya Anda bisa lihat lagi, ya, dia akan berbentuk kayak tadi ya. Di sini dia akan berbentuk gini. Nah lihat ini posisi kamera, ya, posisi kamera itu 9, ya, ini katakan di kamera saya, dia posisinya ke bawah, nah lalu drone-nya muter gini gitu ya, drone-nya muter gini gitu. Nah drone bisa muter begini kalau kita pegang yang stick kiri, yang namanya, terminologinya namanya yaw right. Jadi yawnya ke kanan gini. Kalau kita yaw ke kanan, dia akan begini nih, dia akan begini muter gitu ya. Itu kemungkinan pertama gitu ya. Kemungkinan kedua, apa sih istilah lebih lanjut tentang terminologi drone ini, remote control ini, yaw, throttle up, throttle down, roll left, roll right, pitch up, pitch down. Ya itu kayak begini gitu ya, kalau saya kasih gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di layar ini gitu ya, di layar ini posisi dari yaw left gitu ya. Yaw left itu akan membuat drone-nya itu akan menjadi berputar seperti ini. Kalau yaw left yaw nih begini berputar ya. Kalau yaw right dia akan begini gitu ya, gitu. Nah, dan kita lihat di sini yaw right dia akan berputar begitu. Nah, tentu kalau dilihat dari propeller ya, tadi kan ada unsur kesengajaan dia yaw right. Ya ini dugaan, bisa salah gitu ya. Bisa salah. Ya bisa salah saya. Atau propellernya ini gitu ya. Nah, propellernya ini, jadi kalau itu drone gitu ya, gini, itu dia ada propellernya, ya kan? Nah, ini propellernya ya, kalau ada gangguan seperti gambar tadi, kalau ada gangguan
ya, ada gangguan propellernya. Ini kan begini. Jadi saya jelaskan lagi, ya. Ini kan 4+4, katakanlah ini bagian depan. Ya bisa ditentukan ini bagian depan atau ini bagian belakang, ya. Tapi ini akan berputar lawan arah jarum jam. Ini akan berputar searah jarum jam. Jadi yang A dan C itu akan berputar searah jarum jam, dan yang B dan D itu akan berlawanan arah jarum jam. Kalau dia hover atau dia dikatakan dia stabil gitu ya, dia stabil gitu, diam begini, artinya A, B dan C itu memiliki kekuatan torsi atau tekanan motor ini itu sama, ya. Saya anggap gitu, bukan anggap, memang begitu dia. Jadi dia sama gitu, jadi dia bisa hover gitu. Nah, lain kali kita akan bicarakan kalau ini ditaruh beban gitu ya, taruh beban. Ini kan RPM daripada motor ini itu dikontrol oleh flight control system yang ada di sini, FCS, ya. Sehingga kalau dia bawaan pabrik, antara berat drone dengan putaran RPM ini itu udah dirancang dia bisa stabil antara propeller A, B dan C dan D gitu ya. Dia stabil gitu. Nah, kalau ditaruh beban lagi di atasnya, dia akan membuat putaran daripada propeller ini akan oleh karena flight control systemnya itu melihat ada beban, merasa ada beban, dia kan udah diatur secara logik, dia akan mempercepat motor ini, dan ini motornya jadi cepet panas. Itu nanti lain kali kita bahas, karena di grup komunitas drone ini demen banget gitu loh, modif drone gitu yang udah bawaan pabrik, taruhin apa kayak di sini baterainya, dan itu mempengaruhi gitu loh, ditambahin baterainya gitu kan, itu sangat mempengaruhi ya. Dan lama-lama drone-nya itu ininya nih apa, kalau terlalu lama terbang nih bisa tiba-tiba macet di atas ya, lalu drone-nya terjun bebas. Bayangin kalau drone terjun bebas dari puluhan meter atau ratusan meter, ya belah dua tuh, drone-nya belah dua gitu. Nah, jadi kalau tadi dia berputar ke kanan gitu ya, dalam video tadi, maka itu artinya dia kalau secara remote dia akan yaw right di sini, ya kan? Secara remote dia akan melakukan yaw right gitu ya. Sehingga kalau dia yaw right di sini adalah misalnya nih headnya drone, kepalanya drone, ini buntutnya, maka putaran propeller B dan D, putaran propeller A dan C, karena kan dia putar arah jarum jam, itu lebih kencang RPM-nya dari putaran B dan D, sehingga drone-nya itu akan memutar begini, ya, akan berputar gini nih. Putarnya kencang atau lambat ya tergantung, ya kan, tergantung. Kalau ini dia ada velocity-nya di sini, ya, ukuran velocity-nya di sini ada gitu ya. Kalau dia ke kanan sekali, maka putaran RPM propeller A dan C ini akan lebih dominan dibandingkan dengan B dan D, sehingga membuat drone itu berputar begini gitu ya, berputar begini. Nah, jadi kalau kita lihat tadi video di sini ya, saya udah potong ini karena terlalu panjang. Di posisi sini ya, dia berputar seperti ini, hanya ada dua gitu ya, hanya ada dua.
gitu, yaitu dia sengaja merayaukan drone ini, sehingga drone ini berputar mengambil gambar di bawah, lalu dia minta pandangan gitu ya. Ini kenapa ya drone saya seperti ini gitu. Ya ini kan dugaan, bisa salah gitu kan. Dan nanti ada klarifikasi nanti dari si siapa yang memberi ungkapan di lamannya. Atau memang ada gangguan pada kondisi tertentu ketika drone itu mengudara. Tadi kan gambar gini, lebih dominan ini dan ini yang berputar, sehingga drone itu akan begini gitu loh. Kan tadi di gambar saya kan ini dan ini, kepalanya di sebelah sana, lebih dominan ini dan ini, sehingga drone-nya berputar begini. Dan dia berputar tanpa adanya unsur kesengajaan meyau kanankan drone-nya, atau dia panik. dia panik lalu dia lagi asik lihat drone-nya, dia panik lalu dia tekan begini gitu loh. Nah memang kalau ya ini mohon izin, drone ini dirancang untuk orang yang bukan left-handed itu bahasa Indonesianya kidal. Drone ini bukan dirancang untuk orang kidal gitu. Jadi ada beberapa drone memang, karena kalau orang kidal itu dengan orang right-handed itu lebih dominan kirinya. Maksud dia mau apa gitu kan, dia kaget, dia panik, malah dia tekan yang lain gitu loh. Karena kan ini yang lebih dominan, sehingga yang ini yang bekerja. Kalau kita yang normal, bukan normal sih, dua-duanya normal. Ini lebih dominan, ini yang bekerja gitu. Nah, oleh karena itu kejadian suatu accident atau kecelakaan drone itu karena panik. Ya, dan ini memang ada beberapa remote control bisa dirancang, yang ini nih dipindahkan di sini, yang ini dipindahkan ke sini, untuk orang yang memang left-handed, orang yang dominan tangan kiri gitu. Nah itu ya, jadi tadi bisa karena disengaja Pak diyauraikan, atau memang kondisi tertentu entah kotor atau apa gitu ya, sehingga propeller yang ini dan yang ini lebih dominan, sehingga drone-nya itu berputar gini gitu. Dan ini bahaya gitu loh kalau terjadi seperti itu gitu ya. Karena kalau dia hanya berputar begini ya nggak masalah gitu ya, karena di situ saja tempatnya, cuman akan susah kita membuat throttle down, namanya throttle down, atau jadi landing dengan throttle down itu beda ya. Throttle down artinya yang ini nih, kita turunkan yang ini nih, throttle down. Itu kalau dia sudah motornya ini udah ada gangguan atau ada debu atau apa, itu satu, dia susah. Dan kalau hanya satu saja ini tidak, ya katakanlah ini yang dominan daripada ini, dia akan, drone itu akan lari bisa begini loh, bisa begitu loh jadinya. Saya dan saya pernah mengalami gitu, karena baru crash bagian belakang, jadi yang ini kemudian saya nggak perhatikan gitu ya, lalu tiba-tiba saya take off lagi, dia begini. Nah jadi hanya ada dua, yaitu diyauraikan pakai ini, atau gangguan daripada motor ini, motor propellernya
Yang berikutnya adalah soal bisa jadi tapi soalnya saya lihat dia muternya seperti ini gitu ya. Kalau dia muternya itu begitu gitu ya, terus normal lagi begitu, terus normal begitu normal. Jadi gini, baling-baling lipat ini itu harusnya begini nih, longgar gini nih. Gak bisa baling-balingnya itu begini nih, gak bisa kaku gini ya. Kalau kaku gini, ini baling-baling udah rusak, saya udah ganti. Nah kalau yang satu Anda giniin ya, Anda giniin, bisa lihat nggak? Beginiin, dia longgar, harus begitu, nggak boleh kaku begini nih. Nah, atau ada sedikit begini, miring gini, ini nggak boleh. Itu membuat drone itu kalau semua baling-balingnya tempo lancar, tempo longgar gini ya. Ini karena hitam nggak kelihatan. Tempo longgar gini, tempo kaku begitu, itu membuat drone itu dia begini gitu ya. Nah Anda bingung ini karena sensor, gangguan sensor, atau karena tadi baling-balingnya itu istilah saya tidak letoy gini gitu. Nah kalau dia seperti Anda baru beli misalnya baling-baling baru gitu ya, ya dites sebelum dipasang, dites bisa gini nggak. Nah kalau dia, coba yang satu ya, dia kaku gini ya, Anda buka buka ininya kayak gini ya, buka lalu lepas gini gitu ya. Nih ini lepas nih gitu ya. Nah ini diginiin gitu, dicoba dia di bagian atas ini, dicoba gitu ya. Dicoba dia kayak, kan kadang-kadang plastik itu kan ada kayak gelombang dikit gitu ya. Nah itu diamplasin. Yang diamplasin yang ininya ya. Bisa juga yang ini, kalau Anda lihat gini, ini agak miring, agak bergelombang, diamplasin sehingga dia tidak ada kendala gitu loh, sehingga dia bisa lentur gini gitu ya. Nah itu, tapi kasus yang tadi nggak gitu, karena dia seragam muternya begini gitu loh. Kecuali dia mengeluh, dia bilang kok drone-nya saya di begini-begini gitu di atas ya itu bisa jadi baling-balingnya itu tidak simetris ya, dia begini gitu loh, karena ini kaku gitu ya. Nah itu ya yang saya punya pandangan. Nah berikut kita lihat yang saya bilang, kalau kita lihat di terakhir nih ya. Ini kan di terakhir. Kalau lihat dia turun drone ya, itu di tengah-tengah di tengah-tengah pohon gitu loh. Tuh, tengah ada tiang listrik, turun bisa tepat begitu. Ini bukan pemula. Ya, dia mahir loh menggunakan ini. Dia sangat mahir. Karena ini rekaman gitu loh. Dia sangat mahir menggunakan remote controlnya. Artinya dia itu hebat juga kalau 4 kali penerbangan lalu bisa sensitif, kebiasaan tangannya itu lentur gitu ya. Ya ada, bisa saja ada orang demikian. Tapi rata-rata orang belum semahir itu ya. Ketika dia naikkan drone itu, dia apalagi drone-nya itu kan kalau baru belajar itu kan, kalau kepalanya menghadap kita gini, kita mau belok, mau ke roll right, dia malah ke kiri.
Kita mau roll left dia malah ke gini. Jadi kan membuat kita itu kalau mau belajar drone pemula gitu ya. Makanya kalau ada yang bilang gini, nggak ada pemula gitu, yang ada beli drone langsung jalan, ya bagus aja, sah-sah aja. Cuman Anda tidak akan mahir menggunakan ini gitu ya. Anda pikir saya coba, langsung kepalanya besar karena berpikir jadi pilot drone mah gampang aja. Si om ini yang ngomong di video ini bilang susah. Enggak. Itu harus banyak belajar. Dan di channel YouTube saya ini, saya bikin sendiri rintangan pembelajarannya itu untuk melatih tangan saya gitu ya. Ya kalau Anda merasa ini berguna, Anda bisa subscribe. Karena di topik-topik berikutnya saya akan bicarakan tentang frekuensi ya. Frekuensi di mana dan saya punya teman ahli gitu ya. Dan dia bisa bicara gitu. Kita zoom, kita live atau kita record masuk YouTube channel, Anda bisa dengerin gitu ya. Nanti pada episode mendatang. Jadi itu yang pandangan saya atas, lihat ya kan, hebat ini orang, mendaratnya itu, landingnya itu tuh luar biasa. Ini karena udah mati, cuman kamera masih nyala. Tapi tadi tuh turunnya itu loh. Saya kadang-kadang lihat nih dari atas dulu ya. Nih dari atas. Ini ya, di sini nih. Itu kalau Anda kira-kira itu kiri kanan pohon, tiang listrik, kabel listrik gitu ya. Apalagi itu deket tuh. Dia bisa set. Ya nggak tahu lah. Nanti dia kasih penjelasan gitu. Nah, itu ya pandangan saya, dan akan banyak di channel-channel saya, akan saya perbanyak berbicara nanti dengan para pilot senior, pilot yang profesional videografi secara Zoom, kita tukar pengalaman gitu ya. Demikian pandangan saya. Terima kasih.